Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusip, ya, Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas berbagai pernak-pernik persoalan kehidupan, ya. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah waris, masalah pergaulan, dan juga tentu tidak lupa masalah yang selalu ngehit sepanjang zaman, yakni masalah cinta, tentu ditinjau dalam sudut pandang atau perspektif Islam, ya. Dan bagi yang belum subscribe, mari subscribe terlebih dahulu, ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya, dan subscribe itu gratis, ya. Dan saya doakan yang subscribe channel Iip Wijayanto semoga semuanya sehat walafiat, mudah rezekinya, sukses karir dan pendidikannya, mudah jodohnya, ya, dan semoga semuanya masuk surga, insya Allah, amin, ya. Dan juga bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang laki-laki. Saya hobi memakai perhiasan seperti gelang dan cincin, ya. Sekedar untuk perhiasan saja, tidak ada niat macam-macam. Tetapi kata teman saya bahwa laki-laki menggunakan gelang itu tasyabbuh atau menyerupai wanita. Maka pertanyaan saya, apakah betul demikian? Karena saya lihat di televisi juga banyak ustadz-ustadz yang memakai gelang, baik itu dalam bentuk batu, ataupun kayu, ataupun gelang tasbih kecil, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Iya, jadi masalah perhiasan laki-laki ini menarik, ya. Saya memang sudah kepikiran itu membahas tentang masalah batu aki, ya. Saya kan selalu pakai batu aki ini, ya. Nah, ini karena kebetulan pertanyaannya tentang gelang juga dulu, maka saya dahulukan, ya. Saya juga pakai gelang, ya. Gelang batu. Saya tidak tahu batu apa, tapi saya memakainya karena memang saya lihat anak-anak muda memakainya. Daripada mereka kemudian pakai gelang, itu mengikuti atau meneladani artis-artis dari Korea, artis-artis dari Jepang, dan lain-lain, lebih baik ada profil, ya, ustadz yang bisa mereka ikuti dan menjelaskan kedudukan dalilnya, ya. Dulu di zaman Belanda, para ulama banyak yang menentang para pemuda yang ikut-ikutan pakai dasi, karena disebut sebagai tasabuh kepada orang-orang Belanda. Tetapi ketika kita sudah merdeka tahun 45, para ulama tidak ada masalah, silahkan saja kalau mau pakai dasi, karena sekarang mengikuti Bung Karno dan Bung Hatta, begitu, ya. Nah, jadi saya pikir lebih baik kita jelaskan, kemudian mereka melakukannya juga dengan kesadaran, bukan untuk melakukan tasyabbuh, ya, menyerupai. Nah, jadi memang persoalan menyerupai ini harus dijelaskan dan harus ditegaskan, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihina minar rijali
bin nisa'i wal mutasabbihati minan nisa'i birrijal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Maka di dalam hadis ini, perbuatan tasyabbuh itu memang dilaknat oleh Nabi. Nah, tetapi bahwa kita harus melihat detil tasyabbuh itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang seperti apa, ya. Nah, maka para ulama kemudian berbeda pandangan masalah pemakaian gelang ini, ya. Misal, saya ambilkan sebuah pendapat. Waqad dabatabnu dakikil id ma yahrumut tasabbuhu bihinna fihi bi annahu makana makhsuson bihinna fi jinsihi wa hayatihi au ghaliban fi zihinna wa kaza yuqalu fi akhsihi. Ibnu Daki al-Id telah memberikan batasan tentang hal yang haram menyerupai wanita, yaitu sesuatu yang dikhususkan untuk wanita, baik jenis maupun potongannya, atau umumnya merupakan perhiasan mereka, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi memang ada yang bersifat kekhususan untuk wanita, tetapi ada perhiasan atau benda-benda yang digunakan oleh wanita juga digunakan oleh laki-laki. Jadi sebagai contoh, orang Arab laki-laki menggunakan gamis. Tidak berarti kemudian gamis itu menyerupai dasternya wanita, tidak. Ya, artinya apa? Artinya bahwa itu adalah tradisi dan budaya cara berpakaiannya orang-orang Arab. Ya, wanita memakai pakaian yang bentuknya seperti gamis. Laki-laki di Arab juga memakai pakaian yang bentuknya seperti gamis, ya. Mereka melakukan tasyabuh tidak? Tidak. Ya, karena itu memang sudah dikenali sejak lama dan itu memang adalah tradisi busana pakaian mereka, ya. Nah, maka kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya, bahwa pemakaian gelang ini tadi di dalam sebuah hadis An Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ukhilla adh-dhahabu wal hariru li annasi ammati wa khurima ala zukuriha. Dari Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi pria. Nah, jadi dari hadis ini, ya, kita melihat ke klasifikasi yang dibuat oleh Ibnu Daki tadi, bahwa keharaman perhiasan bagi laki-laki itu berasal materialnya dari dua unsur. Yang pertama, dari pemakaian benda-benda emas. Yang kedua, dari jenis sutra. Artinya, laki-laki pakai baju, wanita juga pakai baju. Yang membedakan apa? Jenis materialnya. Wanita boleh pakai sutra, laki-laki diharamkan memakai sutra. Laki-laki memakai perhiasan diperbolehkan, pakai batu akik, pakai gelang, ya. Sementara wanita juga memakai perhiasan, ya. Tetapi kan wanita tidak pakai perhiasan batu akik yang gede-gede begini. Mereka punya model dan jenisnya sendiri. Laki-laki pun demikian. Yang membedakan apa? Materialnya juga. Laki-laki silahkan saja kalau pakai cincin dari perak, dan wanita silahkan pakai emas. Laki-laki diharamkan memakai cincin dan gelang yang terbuat dari emas, ya. Nah, kalau di luar perhiasan, bahkan pemakaian
emas ya, dalam bentuk gelas, dalam bentuk piring, dalam bentuk alat-alat makan, emas dan perak itu diharamkan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, karena saya pernah lihat tuh beberapa waktu di televisi ada salah seorang artis yang kayanya luar biasa, suksesnya luar biasa. Itu perabot rumah tangga, piring, gelas, sendok, garpu, itu semuanya dilapisi emas. Ya, sementara itu adalah sesuatu yang diharamkan baik untuk laki-laki dan untuk perempuan ya. Nah, itu harus diketahui bersama. Nah, sehingga kesimpulannya bagaimana pemakaian gelang untuk laki-laki ya. Jadi gelang ini adalah perhiasan untuk laki-laki. Sejauh dia merasa ketika dia pakai gelang, dia merasa lebih macho begitu kan, lebih jantan, dan bukan sebaliknya malah sifat feminisnya yang muncul. Dia merasa lebih gagah begitu, tidak ada masalah. Dengan dia pakai batu aki, dia merasa lebih gagah, dia merasa cowok banget begitu, tidak ada masalah. Yang penting dua unsur tadi yang harus dihindari. Yang pertama, pemakaian material yang diharamkan. Kemudian yang kedua, nah ini juga penting nih. Jangan sampai dalam pemakaian gelang, dalam pemakaian batu aki itu ada unsur kleni atau mistikisme di dalamnya ya. Kalau ini sudah masuk ke dalam dosa syirik ya. Jadi merasa dengan pakai batu aki itu merasa lebih sakti begitu ya, karena banyak jinnya. Nah, ini sudah dosa syirik ya, yang tidak boleh ya. Ini harus diluruskan sejak awal. Jadi ketika orang laki-laki pakai batu aki, pakai gelang, ya sekedar perhiasan saja, tidak ada unsur pelibatan mistikisme di dalamnya ya. Nah, saya ambilkan sebuah pendapat ya. Wa qala al-Mutawalli wal Ghazali fil Fatawi yajuz. Yajuz itu artinya boleh. Li'annahu lam yathbut fil fiddati illa tuhrimul awani wa tahrimu tasabbuhi bin nisa'i. Al-Mutawalli dan Al-Ghazali berkata dalam Al-Fatawinya, boleh bagi laki-laki memakai gelang tangan dan seterusnya, sebab keharaman yang terdapat dalam benda-benda yang terbuat dari perak itu sebatas perkakas dan adanya unsur penyerupaan dengan perempuan ya. Jadi kalau laki-laki ya tentu tidak pakai gelang-gelang yang kecil-kecil begitu kan. Kalau wanita itu gelang emasnya kan halus begitu. Nah, itu tentu tidak gelangnya laki-laki ya. Karena sejak zaman dulu pun sebenarnya nenek moyang kita sudah terbiasa pakai gelang yang laki-laki ya. Kalau kita lihat berbagai dokumen-dokumen ya. Bahkan kalau di Sumatera itu ada gelang yang sangat populer yang terbuat dari akar, namanya akar bahar ya. Akar bahar itu berasal dari sejenis tumbuhan rumput laut kalau saya tidak salah ya, dan itu memang gaya khasnya laki-laki. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan, bahwa memang persoalan pemakaian gelang itu adalah khilafiyah di antara para ulama ya. Jadi sebenarnya antara gelang ya, kemudian jam tangan, itu semuanya adalah perhiasan bagi laki-laki. Dan saya lebih condong dan mengikuti pendapat yang memperbolehkan ya, dengan catatan-catatan yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu ya. Baik, semoga jawaban saya bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.